Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Ustazah Nelza di channel Manu Kanel. Pada video kali ini, saya akan membahas soal kuis pertama Matematika Minat kelas 11 SMA di SMA IT Darul Quran, yaitu kuis tentang konsep dasar trigonometri, di mana konsep dasar trigonometri ini adalah materi prasyarat yang harus dipahami siswa sebelum mempelajari materi di bab persamaan trigonometri. Langsung saja yuk kita bahas soal yang pertama. Soal pertama berbunyi kuadran 2 terletak di antara rentang sudut berapa derajat sampai berapa. Nah, yang perlu kalian ingat tentang kuadran ya, yaitu tentang satu putaran itu ya, satu putaran sama dengan 360 derajat ya, satu putaran. Di satu putaran lingkaran ya, kan 360 derajat. Anggap aja nih ada lingkarannya nih. Anggap kita punya lingkaran di sini. Kita punya lingkaran di sini. Ya, seperti lingkaran kan ini. Kasih warna kuning aja. Ya, jadi nah, jadi kalau misalkan satu putaran sama dengan 360 derajat, itu kita bagi 4, masing-masing 90 derajat, 90 derajat, siku-siku ya kan? Siku-siku. Nah, dimana dimulai dari sebelah kanan di sini, ini adalah sudut 0 derajatnya. Kemudian berputar, berlawan arah dengan jarum jam ya, ke arah sini berarti ini 90 derajatnya, ini 180 derajat, ditambah 90, ini 270. Nah, ini balik lagi ke 0 atau 360 derajat. Nah, jadi untuk daerah ya yang dibatasi oleh dua ini, ya daerah yang sebelah kanan atas ini, dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat ini yang kita namakan sebagai kuadran 1. Kuadran 1. Lalu yang di sebelah sini dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat ini yang dinamakan kuadran 2. Kuadran 2. Lalu dari 180 derajat ke 270 derajat ini kita namakan kuadran 3. Kuadran 3. Dari 270 derajat ke 360 derajat ini yang dinamakan kuadran 4-nya. Kuadran 4. Atau bisa juga kalian lihat gini. Ini kalau misalkan ini sumbu koordinat kartesius, ya kan berarti yang mendatar ini adalah sumbu x-nya ya. Yang mendatar adalah sumbu x-nya, yang vertikal ini adalah sumbu y-nya. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, bisa kita juga ingat bahwa kalau di sini adalah sumbu x ya, berarti kan ini x positif ya, x positif, x-nya positif. Terus x-nya positif. Sebentar. X-nya positif. Nah, sedangkan yang di sini ini sumbu y ya kan? Y positif. Kemudian yang di sini sumbu x negatif kan ya? X negatif. Nah, yang di sini sumbu y negatifnya. Nah, jadi kalau misalkan kuadran 1 itu bisa juga kita katakan adalah daerah yang dibatasi oleh sumbu x positif dan sumbu y positifnya. Gitu. Kalau kuadran 2 itu yang dibatasi sumbu y positif dan sumbu x negatif. Kuadran 3 itu sumbu x negatif dan sumbu y negatif. Kalau di kuadran 4 ini x-nya positif, y-nya negatif. Ya, nanti berpengaruh juga kalau pada saat kita mengingat tentang relasi sudut. Nanti bisa juga seperti itu. Ya, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 2. Yang bukan merupakan sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa itu ada 5.
yang minimal harus kalian hafal. Ya, kalau misalkan dihafal, tapi perlu juga dipahami ya. Jadi jangan cuma dihafal tapi tidak dipahami. Sudut-sudut istimewa. Apa saja? Yaitu 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini yang minimal harus dihafalkan. Nah, kalau misalkan sudut dalam trigonometrinya itu lebih dari 90 derajat, nanti kita gunakan relasi sudut ya. Jadi mengubahnya ke sini. Jadi ini konsep yang harus kalian hafal ya. Nilai-nilai sudutnya ya. Kalau perbandingan trigonometrinya ada sinus ya, ada sin, ada cos, ada tan, ada kosekan, ada sekan, dan kotangen. Ya, jadi yang mana nih jawabannya? 45 derajat? Ada. 60 derajat? Ada. 30 derajat? Ada. 85 derajat? Oh, tidak ada. Tetot. Ini ya, berarti inilah yang bukan sudut istimewa. Oke. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Di kuadran berapakah sinus dan kosekan bernilai positif? Oke. Ya, tadi sudah ya, ini 0, 90, kemudian ini 180, 270, kemudian balik lagi ini 360. Oke, kuadran 1 bisa kita singkat jadinya KW1 ya, kuadran 2 KW2, kuadran 3 KW3, kuadran 4 KW4. Nah, jadi yang di kuadran 1 tadi apa? Semua ya. Semua. Kuadran 2 sin. Oh, belum ya, sorry. Jadi gini. Kalau misalkan di kuadran 1 itu semuanya bernilai positif. Semua positif. Ya, semua positif. Mau itu dia sin, cos, tan ya. Untuk sin, untuk cos, tan atau kebalikannya atau sepernya ya, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, di kuadran 2 itu hanya sin dan sepernya. Sepernya apa? Ya, kosekan. Ya, kosekan dia positif, yang positif. Jadi hanya sin yang positif dan sepernya. Yang sepernya sin apa? Kosekannya. Kosekannya positif. Kalau di kuadran 3, yang positif adalah tangen. Ya. Tangen. Kuadran 3 yang positif itu adalah tangen. Singkatnya tan. Positif. Dan sepertan. Sepertan apa? Kotangen. Kotangen. Positif. Ya. Kemudian kalau di kuadran 4, yang di kuadran 4 itu hanya cos yang positif. Cos yang positif. Dan sepernya cos. Apa sepernya cos? Iya, kosekan. Sorry. Astagfirullah, sekan ya. Sek aja. Nah, inilah. Jadi atau cara menghafalnya ya. Ini ada cara menghafalnya. Kalau misalkan kalian mau tahu, ini cara menghafal
yang mana saja yang positif di masing-masing kuadran. Cara menghafal. Ya, cara menghafalnya kita buat kalimat aja. Semua sindikat tangannya kosong. Zonanya sana. Alhamdulillah. Maaf. Kos. Ya. Ini kosong. Jadi cara hafalnya buat kalimat saja. Jadi semua sindikat tangannya kosong. Jadi di kuadran 1 ya, di kuadran 1 itu semuanya positif, kuadran 2 hanya sin dan sepersin yang positif, kuadran 3 itu tangan, kuadran 4 itu kos atau seperkosnya. Seperti itu. Ya, jadi jawabannya yang mana? Yang bernilai positif. Sinus dan kosekan bernilai positif di kuadran 4 ya. Ini kuadran 4-nya. Kuadran 4 sih, Masya Allah, nggak konsen. Kuadran 2. Astagfirullahaladzim. Ya, kuadran 2 ya, sorry. Tadi nunjukin kuadran 2, tapi ngomongnya kuadran 4. Oke, kurang cairan. Ya, kita lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4, berapakah nilai dari cos 30? Ini tadi balik lagi ke sudut istimewa kita. Sudut-sudut istimewa. Yang ada 5 yang harus dihafalkan. Istimewa. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini minimal 3 aja. Nanti untuk yang kebalikannya tinggal kamu balik aja. Sin, cos, tan. Ya, jadi kalau misalkan sudah hafal, alhamdulillah ya. Kalau yang belum hafal, nanti kita akan kasih tahu cara-cara hafalnya. Kalau misalkan sin 0 itu 0 ya. Dan sin 30 itu setengah akar, setengah saja, Masya Allah. Setengah saja. Ini setengah akar 2, ini setengah akar 3, ini 1. Nah, sedangkan cos itu kebalikannya sin. Ya. Cos itu kebalikannya sin ya. Itu. Jadi kita tinggal balikin nih posisinya. Jadi kalau misalkan tadi nilainya adalah 0 duluan di sebelah sini, berarti 0-nya jadi belakangan. Berarti yang belakangan sini. Sin cos 90 yang 0, kemudian setengah untuk cos 60-nya, setengah akar 2 untuk cos 45, cos 30 jadinya setengah akar 3, dan cos 0 jadi 1. Jadi balik ya, kita balik aja. Oke, untuk tan ini pahami bahwa yang namanya tan itu punya identitas, ya kan? Dia itu adalah identitasnya sin per cos ya. Kalau misalkan kita punya tan adalah perbandingan antara sin dengan cos. Sin theta per cos theta. Nah, jadi anggap saja ini kita bagi. Kita bagi aja ini sin per cos. Kita bagi. Set. Tan. 0 dibagi 1 berapa? 0 dibagi 1 0. Setengah dibagi setengah akar 3. Harusnya jadi seperakar 3 ya. Nah, jadi kalau seperakar 3, kalau dirasionalin jadi apa? Jadi sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2.
1 lah ya. Setengah akar 3 dibagi setengah, ya akar 3. Kemudian kalau 1 dibagi 0, ya kalau di limit namanya tak hingga, atau bisa juga ditulisnya tak terdefinisi ya, tapi biasanya pakainya tak hingga aja ya. Oke, berarti berapa nilai dari cos 30? Cos 30 adalah setengah akar 3. Berarti jawabannya yang ini. Ya, kelihatan nggak? Ya, pakai ini. Setengah akar 3 ya, yang ini. Setengah akar 3. Ini cos 30. Cos 30. Kurang besar. Cos 30. Ini dia. Gitu. Ya, lanjut ke nomor berikutnya. 5. Materi trigonometri kalian dapat atau dipelajari di kelas berapa? Ya, materi trigonometri itu kalau berdasarkan istilahnya ya, istilah trigonometrinya ya, pertama kali itu diperkenalkan ke siswa sekolah SMA. Udah pasti SMA. SMP nggak ada, SMP, SD itu nggak ada istilah trigonometri ya. Paling kalau bangun ruang, bangun datar ya, dari segitiga boleh, segitiga siku-siku. Nah, iya dipelajarinya di SMP. Nah, di SMA di kelas 10 ya, kelas 10. Mata pelajaran apa? Matematika wajib. Iya, semoga masih ingat ya. Ya, jadi jawabannya di kelas 10 ya. Oke, lanjut. Next, nomor berikutnya. Pengertian sinus. Sinus A, di sini kurang A ya. Ini harusnya ada A-nya nih. Sinus A atau sin A adalah perbandingan sisi-sisi di depan sudut A dalam segitiga siku-siku antara sisi apa dengan apa. Misal kita punya di sini sudut A-nya, ini B-nya, di sini C-nya. Ya, ini sudut yang dimaksud, kita kasih nama A kan ya. Jadi kalau misalkan yang di depan sudut ya, yang di depan sudut ini ya kan, sisi depan ya disebutnya kan, disebutnya sisi depan. Ini disebutnya sisi depan. Biasanya sih cuma disingkat D gitu ya. D. Sisi depan itu atau D ya. Depan D. Kemudian yang ini sampingnya sudut A itu, ini yang kita sebut sebagai sisi samping atau sa. Atau sa. Ya, kalau tadi D, ini sisi sa. Gitu. Nah, sedangkan ini sisi miring ya, udah jelas karena dia miring kan di sini. Ini sisi miringnya. Sisi miring AC. Ya, atau kalau misalkan sudah ada nama-namanya juga boleh disebutnya sisi BC berbanding sisi AC gitu ya, boleh. Sisi miring atau disebutnya Mi. Ya. Kita singkat Mi. Miring. Dari Mi. Nah, jadi trigonometri itu perbandingan antara sisi-sisi yang di depan, sisi-sisi yang berhubungan dengan A-nya tadi ya, sisi depan sudut, sisi samping sudut, sisi miring sudut. Nah, jadi kalau misalkan untuk sin A atau sinus A itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Makanya kadang
di cara menghafalnya untuk mudah sin demi disingkat gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk cos dari sudut A adalah perbandingan antara sisi samping sudut A-nya dengan sisi miring sudut A-nya. Oke, lalu untuk tan A itu perbandingan antara sisi samping dengan sisi depan dengan sisi samping. Kok jadi warna biru? Oke, bentar. Sisi depan dengan sisi samping. Nah, jadi cara ngingatnya ini sin demi, ya kan? Yang ini cos sami. Yang ini tan desa. Ya, jadi untuk sin demi jadinya. Ya, sin demi. Mana yang sin demi? Demi. Ini dia. Berarti jawabannya yang ini. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Berapakah derajat? Ini kebanyakan kah? Berapa derajatkah jumlah sudut dalam segitiga? Ya, misalkan kita punya segitiga sembarang. Segitiga sembarang atau semuanya sih, intinya semua jenis segitiga ya, semua jenis segitiga. Kita punya bikin segitiga dari kertas misalkan ya, kalian coba ntar untuk praktikum juga boleh, silakan. Jadi kalau misalkan kalau mau dipraktekin, kalian punya segitiga, kertas dalam bentuk segitiga, kemudian kertas-kertas itu ujungnya kamu potong, ini juga dipotong ya ujung-ujungnya, terus ini juga dipotong. Nah, potongan-potongan tadi ya, potongan-potongan kertas tiga sudut ini, misalkan ini dikasih lambang apa ya biar beda. Ini misalkan bulat, yang ini misalkan silang gitu ya, yang ini misalkan apa ya, kosong aja, biarin aja, nggak ada ini ya, misalkan nggak ada atau segitiga juga boleh lah gitu ya. Nah, jadi kalau potongan kertas ini kalian coba satukan ya, gitu ya, satukan berdasarkan ininya ya, di garis yang lurus gitu ya. Jadi ininya ditempelin nih, yang sisi-sisinya ini ditempel, sisi yang dari segitiganya itu yang hasil potongan ini tempel, dideketin, disatuin. Nah, kalau disatuin nanti dia akan terbentuk ya. Jadi jadi akan ada di sini gitu ya, besar sudutnya, terus juga di sini misalkan. Nah, nanti ya potongan kertas-kertas itu nanti kalau misalkan disambung ya, disatukan ya. Kalau misalkan disatukan, maka masing-masing, misalkan di sini yang untuk sudut segitiganya ya kan, ini untuk yang ini yang silang, potongan silangnya supaya ini contoh aja nih. Nah, seperti itu, kebayang ya. Enaknya sih praktikumnya sambil di kelas gitu, jadi kelihatan ya. Nah, terus yang ini untuk yang bulat ya. Iya benar, bulat ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti jadi potongan kertas itu akan menyatu dan akan membentuk garis lurus. Nah, kalau garis lurus itu kita pahami ya, kalau dia adalah suatu garis lurus, maka besar sudutnya adalah sama dengan 180 derajat. Nah, maka ya jawabannya yang A. Oke, yang bukan merupakan fungsi trigonometri dasar. Ya, ini bahasa ucapan ya, makanya jangan sampai salah kalau misalkan ada ucapan kosekan. Itu sebenarnya kalau dilambangkan matematikanya itu kosek ya, atau
kadang ada yang nulisnya juga begini, kosekan. Oh, enggak. Kalau kosekan enggak, kosek ya, dia kosek aja. Ya, kosek. Kalau kos enggak, beda lagi kalau kos, ya kan. Tangan ada enggak tangan dia? Ayo. Tangan ada, trigonometri tangan? Enggak ada, adanya tangan. Ya, kalau tangan itu enggak ada. Kalau yang adanya itu tangan. Kalau tangan ada, tangan. Tangan pakai E ya, tangan. Tapi lambangnya itu tan. Atau kadang suka dibikin, ada juga literasi lain ya, buku-buku yang berbeda itu nulisnya TG, ada juga seperti itu sama. Lalu sinus ya, sinus itu kalau disingkat ya jadi sin gitu. Kosinus kalau disingkat sinus nih, kosinus ini kalau disingkat kos. Nah, gitu. Yang lain apa? Yang lainnya misalkan tadi udah ada kosekan, tangan, sin, kos, tan, kosekan, sekan, ada lagi ya, sekan, atau disingkatnya sek ya, sek. Kemudian kotangan atau kotan. Terus juga ada yang menuliskan ini pakai gini juga ada, kotangan sama ya. Ya, jadi ada 1 2 3 4 5 6. Ya, itu ada 6 trigonometri dasar. Jadi yang bukan tangan ya, bukan tangan tapi tangan yang bukan ya. Berapa kali ya dari sin 30? Oke, ini balik lagi ke sudut-sudut istimewa. Oke, kita copy aja yang atas tadi ya. Nah, tadi tabelnya. Nah, ini dia. Kita copy. Bisa nggak nih? Kena nggak? Oke. Ya, kena. Copy. Ya, jadi yang sin 30, mana sin 30 nih? Sin 30, ini 30-nya sudah pas. Sin 30 berarti ini ya. Ini sin 30. Sin 30 berarti jawabannya apa? Ya, setengah. Jawabannya setengah. Mana setengah? Ini dia setengah. Sin 30 itu setengah nilainya. Terakhir, kebalikan dari kosinus atau seperkos. Nah, ini tadi sudah ya. Jadi kalau kosinus atau kos ini mintanya kebalikannya. Minta kalau kebalikannya atau seperkos apa? Seperkos theta misalkan, sudutnya theta. Seperkos theta apa? Iya, sekan ya, sekan theta. Kalau dia sepersin, ini kosekan. Kalau dia sepertan, ini kotangan. Bisa begini, bisa juga kot aja juga boleh ya, atau nulisnya kotangan theta. Oke, seperti itu. Ya, itu yang bisa kita bahas hari ini. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita. Kita kembali lagi next pembahasan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.